Nah, ini menarik kalau kita bisa melihat, sangat penting ya berbicara tentang mempersiapkan diri di zaman akhir. Bagaimana apa yang harus dilakukan oleh setiap kita, mengingat kondisi yang sedang terjadi sekarang. Kondisi yang terjadi sekarang ini adalah kalau kita lihat peperangan. Ini bukan tentang peperangan ya sebenarnya. Ini tentang firman Tuhan yang sudah menubuatkan. Ini bukan hanya sekedar perang ya saudaraku. Peperangan dari dulu selalu ada. Tetapi perang yang dikaitkan dengan bangsa Israel yang sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Yaitu contoh, ya perangan dengan Persia yang menyerang. Dan kemudian berkaitan dengan nubuatan di dalam Yehezkiel pasal ke-38 itu bangsa-bangsa yang bersatu menyerang Israel. Tapi kita tahu itu bukan masalah mereka bersama-sama mendatangi, tetapi persekongkolan itu sudah terjadi jauh sebelumnya. Sehingga itu terjadi. Seperti yang dituliskan oleh 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ini. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman. Semua bangsa-bangsa, saudaraku, di masa ini, masa kita hidup ini, akan berkata, beres, aman dan damai. Konteks ini kita harus memahami. Ini berbicara tentang perdamaian yang terjadi di Timur Tengah bersama dengan bangsa Israel. Karena konteks firman Tuhan kita tidak bisa keluar dari situ. Dan bangsa-bangsa dia akan menyetujui perdamaian ini. Kita harus memahami perdamaian ini adalah perdamaian yang tanda kutip saya menyebutnya palsu. Dikontekskan untuk damai. Tetapi pada esensinya hati mereka tidak damai. Selain mereka tidak percaya Tuhan, tapi mereka sebenarnya sedang menghancurkan. Nah, nanti di dalam perdamaian palsu ini akan terjadi lagi satu keributan besar. Inilah dia, ya saudaraku, yang kita akan tahu di mana sampai puncak, sampai klimaks daripada semuanya ini, kedatangan Tuhan. Buat kita sebagai orang percaya, apa yang menjadi paling utama? Alkitab sangat jelas mengatakan di dalam Matius 24 ayat yang ke-42 ya, saudara ya. Dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Dia berkaitan dengan Matius pasal 25, perumpamaan tentang gadis. 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak. 5 gadis bodoh itu, dia tidak mempersiapkan diri. Memang mereka sama-sama tertidur. Tapi yang di situ yang digarisbawahi adalah mereka tidak membawa minyak. Kompor itu adalah untuk terang. Saya percaya minyak bisa berbicara tentang urapan Tuhan. Karena ini bicara tentang pelita yang harus menyala. Tentu untuk menerangi jalan. Nah, kalau kita kaitkan dengan prinsip berjaga-jaga, kita tahu di dalam Mazmur dikatakan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Saudara, membuat kita berjaga-jaga alert itu hanyalah firman. Mengambil firman sebagai kehidupan. Karena hidup kita oleh firman. Dan menambahkan firman. Setiap hari. Kalau engkau hidupmu didrive oleh firman. Hidupmu itu gak mungkin bisa ditipu. Dia kan tidak akan terjebak. Dia tidak akan terbujuk oleh dunia ini. Dia dapat membedakan. Misalnya 1 Tesalonika pasal yang ke-5 juga. Suruh berjaga-jaga. Dikatakan pencuri datang kalau kamu tidur, kamu akan kecurian. Punya kepekaan. Kepekaan secara rohani. Kepekaan secara rohani itu dikaitkan, saudaraku, dilawankan antagonisnya adalah, dalam perumpamaan itu adalah tertidur. Konteks tertidur yang kita ambil di dalam misalnya 1 Tesalonika pasal yang ke-5 juga, suruh berjaga-jaga. Dikatakan pencuri datang kalau kamu tidur, kamu akan kecurian. Nah, bicara tentang pencuri hidup bisa mencuri rumah kehidupanmu, yaitu saat dimana engkau tidak sedang alert. Nah, kenapa Paulus bilang tentang zaman dan masa, artinya waktu, kapan gitu loh maksudnya. Nah, kadang kan orang sering bertanya, kapan sih Tuhan datang? Paulus bilang itu gak usah dibahas. Kenapa? Karena gak ada yang satupun yang tahu. Persis sama seperti Tuhan Yesus berkata, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Konteksnya bukan berarti Tuhan Yesus sebagai Tuhan dia tidak tahu. Dia
saat memposisikan dirinya sebagai anak Allah, dia mempercayakan otoritas hak sepenuhnya kepada Bapa. Jadi kita jangan salah berpikir bahwa Tritunggal itu kok Tuhan Yesus nggak paham. Tuhan Yesus sebagai Tritunggal Allah, Allah Putra ya pasti tahu. Tetapi Allah Putra itu menyerahkan hak sepenuhnya kepada Bapa dalam hal waktu dia berbicara kepada murid-muridnya. Dalam hal ini Paulus juga sama. Paulus berkata, nggak penting tentang kapan, tetapi hati-hati loh. Bukan berarti kita nggak tahu waktu itu kalau sudah mendekati atau belum. Sekarang ya saudaraku, ini mau dari musim dingin kepada musim semi. Dia berkata kalau engkau memperhatikan pohon ara, kalau dahannya sudah mulai melentur seperti itu, sudah turun, itu artinya musim dingin akan berlalu dan akan masuk kepada musim yang baru. Yaitu dalam hal itu musim panas. Sebenarnya akan masuk kepada musim semi. Kita tahu, tapi persis kapannya kan bukan ada harinya. Tapi musimnya kita tahu bahwa ini musimnya akan menjadi musim semi. Waktu dan masa ini persisnya tidak tahu, tetapi zaman ini kita tahu, sudah mendekati. Makanya mulai sekarang Tuhan memberikan kita kesempatan, memakai kesempatan untuk kita terus membangun diri kita, untuk kita tidak terlelap, yaitu mempercayai firman Tuhan, melihat firman Tuhan, mengambil firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berjalan sesuai tuntunan firman Tuhan, mendeklarasikan firman Tuhan di dalam perkataan, karena kita percaya, kemudian menerima perwujudan janji firman Tuhan sehingga kita semakin diteguhkan oleh firman Tuhan. Nah, seandainya datang masa sukar, seandainya datang semua kesulitan yang sukar dan besar itu, Tuhan memimpin hidup kita. Itu yang dimaksud dengan kita berjaga-jaga. Itu dimaksud dengan kita juga menjadi orang yang stay alert. Saat dimana orang berkata Tuhan datang, saat dimana Tuhan datang, dia bukan datang sebagai pencuri, tapi dia datang karena engkau menantikan dia. Dan engkau tidak akan kehilangan apapun saat Tuhan datang. Sekali lagi, ya, nantikanlah Tuhan dan hiduplah di dalam terang Tuhan.